Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Goes, kembali lagi bersama NMTV Bike Check. Apa yang kita bike check kali ini? Ada yang warnanya oranye SB150 dari Yeti. Bro, secara ini sepeda adalah punya Om Yoris. Apa kabar Om? Sehat Om, alhamdulillah Om. Om Yoris ini adalah seorang atlet elit yang tergabung dari klub Batik Air Racing Team, betul Om? Iya, betul Om. Oke, yang dikomandain sama? Kapten Daniel. Kapten Daniel secara Yeti Trap Indonesia. Iya. Oke. Om Yoris, kapan datang dari Banjar? Kemarin malam Om. Kemarin malam? Ya, minggu malam ya. Minggu malam ya. Gimana? Udah fresh? Udah fresh Om. Udah latihan? Belum Om. Besok Kapan? rencana Selasa Om, ke Pinang. Ke Pinang? Iya. Ajak saya Om. Siap Om. Om, boleh nggak aku bike check sepedanya Om? Boleh Om. Kalau udah nyampe sini nggak boleh mah pengalaman ya lur ya. Oke, Om. jadi teman-teman, sahabat Goes, ini adalah SB150 Yeti punya. Yang kebetulan dipakai sama Om Yoris saat sekarang ini buat sehari-hari dan buat event-event balap oleh beliau. Om Yoris, Ya Om. ini kita ulik dari belakang nih Om Yoris. Ini pakai grup setnya apa nih Om Yoris? XO1. XO1. Ya, XO1. Oke, XO1. 12 speed. 12 speed. Secara saya dapat informasi dari teman-teman yang suka balap, katanya X1 itu kalau buat main yang lebih daripada yang lain, dia katanya lebih kuat, bener Om? Iya. Karakternya? Iya. Lebih kuat Om. Lebih bandel katanya, lebih bandel sama lebih enak Om. Buat explosive powernya. Oh gitu. Iya. Terus dia lebih bandel juga katanya part-partnya ya. Part-partnya ya bandel Om. Kuat Om. Lebih kuat ya. Jadi salah satu alasannya pakai XO1 ya. Iya. Ini SRAM XO1 12 speed. Iya. Loh. Terus ini pakai free hubnya apa ini Om? Ini pakai DT Swiss. DT Swiss ya? DT Swiss 240. Iya betul Om. Oke. Pakai wheelsetnya ini Karbon Om. karbon DT Swiss juga ya? Iya betul Om. Oke. Bannya Om lebih suka pakai Maxxis. Maxxis ya. Alasannya apa Om? Ini secara kita perlu tahu, kan dia seorang atlet elit ya. Jadi Om Yoris sebelah sini Ya, boleh Om. Boleh, biar Om. gantengnya kelihatan. Jadi nanti kalau ada netizen yang nanti Ya. gua kasih Instagramnya. Ini alasannya pakai Maxxis apa Om? Saya dari dulu emang lebih suka Maxxis Om. Alasannya ringan ya. Ringan. Kedua bagian pinggirnya gripnya enak Om. Dia lebih nge-grip gitu? Iya, lebih nge-grip. Tipenya apa ini Om? Ini pakai Shorty Om. Oh. Maxxis Shorty Om. Ban basah ini Om. Ban basah Om. Maxxis Shorty. Jadi gini, kalau saya Om Yoris, saya selama ini taunya kalau untuk buat basah itu Swalby. Swalby ya. Ya. Jadi ini ilmu baru nih. Jadi Maxxis pakai Shorty ya. Iya. Ukuran berapa ini Om? Saya pakai 230 Om. 230. Biasanya 235 orang-orang. Saya cukup Om 230. gitu. Ringan Om. Ya. Oh iya. Jadi buat ngepot-ngepot di switchback gitu ya. Masih ke kontrol sih Om 230 buat Yoris. Ya kalau atlet maka kontrol terus ya. Om, mau tanya nih. Kan kalau buat Om Yoris selaku atlet elit, ini cukup nih dengan ukuran 230. Kalau buat penghobi pemula gitu aman nggak Om? Sebetulnya kurang Om. Soalnya ini karakternya sedikit liar Om. Oke. Agresif ya Om. Tuh, iya kan? Apa gue Agresif, bilang. Jadi belum tentu nyaman buat elit, nyaman juga buat kita selaku pemula, teman-teman gue ya. Jadi ini perlu diperhatikan sekali. Ini adalah ban Maxxis, tipenya adalah Shorty. Dia buat basah. 230 buat seorang elit aman. Tapi buat kita kalau bisa saran beliau jangan. Jangan Om. Sarannya ukuran berapa Om? Minimal 235 sama 240 Om. Cocok Om. 235, 240. Ya, 240 ya lebih aman. Lebih aman Om. Lebih besar sebetulnya lebih aman. Kalau untuk depan Om, panduannya Om. Ini kan belakang pakai Shorty. Ya. Depannya pakai apa Om? Pakai Asgai Om. Depannya Assegai lur. Jadi ini ukurannya kayaknya lebih besar nih Ini Om. 250 Om. 250. Iya. 230, 250. 250 ya.
Jadi ini formula baru teman-teman. Ya banyak sih yang suka DM nanya, Om bagusnya ban apa? Waduh, ya secara saya kan kenal sepeda baru kemarin. Iya betul Om. Karena iseng-iseng bikin studio, suka bike check ya, jadi banyak yang nanya. Tapi ini dapat ilmu terus alhamdulillah. Jadi pakai 230 belakang, terus depannya pakai 250. Alasannya apa? Nih Om Yoris pakai ini. Pakai 250 ini kebetulan sebagai ban intermediate ya Om. Kita kering bisa, basah bisa. Oh gitu? Iya. Jadi secara dengan cuaca yang lagi nggak menentu begini, Om nggak perlu bolak-balik ganti ban? Iya betul Om. Oke. Jadi kita korek-korek nih, kalau Om Yoris sering juara di balap, ya ini formulanya ya. Nggak apa-apa kan Om Yoris, kita boleh Om, boleh Om. Kita berbagi dengan ilmu. Semangat ya Om. Oke, peleknya juga sama ya, pakai DT Swiss. Sama. Oke, nah sekarang kita lari ke oh ini udah satu set ya? Iya Om. Oke, brake-nya pakai apa ini Om? Seram Om. Pakai guide ya? Iya guide. Dia brake-nya pakai SRAM guide lur. Oke, seat post dia pakai reverb ya? Iya reverb Om. Reverb, sadelnya pakai Ergon. Ergon tipe apa nih Om? Ingat gak? Iya. Kurang tahu nih. Udah pokoknya Ergon ada lah ya. Sama saya juga pakai kayak gitu, tipenya apa lupa. Enak Om. Enak ya. Ini pakai size apa Om? Dia kan ada S, M, L. Ini pakai yang M Om. Pakai yang M ya? Iya. Saya pakai yang S. Beda secara. Om Yoris tinggi gede. Oke. Om, dari situ kita mau lari ke depan. Ini sih pengen saya ulik juga Om. Iya. Banyak teman-teman yang pakai yang spring ya? Spring ya. Oke. Om pakai masih yang air. Nah, alasannya apa Om? Itu kan beda-beda karakter Om. Pembawaan ridingnya kan beda-beda. Yoris kenapa pakai air? Kebetulan Yoris nggak agresif Om bawa sepedanya ya. Nggak agresif. lebih tenang ya Om pembawaannya. Kalau spring itu soalnya ini Om, buat Yoris si di drop-dropan itu terlalu nendang-nendang banget Om. Gini loh Om, nanti saya mau tanya performa sepeda ini, nanti ada kaitannya. Yang pernah gua tahu dan ini sudah gua kirim ke vlog yang sudah pernah tayang, kan ada tuh ini sama si Nio nih Om Yoris, itu kan kayak gitu dibilang gak agresif, gue bingung loh. Oke. Jadi kayak gitu Om ya, salah satu ini lebih adem. Jadi teman-teman informasinya kalau air lebih itu nahan Om. Lebih adem, lebih nahan. Kalau spring dia lebih tung gitu. Lebih laju Om. Ilmu lagi lur. Oke, sekarang kita pakai ke depannya nih kita. Waduh ini mainnya terlalu ekstrim ini Om Yoris. Loading gitu Om. Ini forknya pakai 36 ya Om. 36. Kok nggak pakai 39 Om? 39 belum Om. 38. Ya. Belum ya Om ya. Nanti kalau misalkan Om Yoris pakai yang 38, kasih tahu ke saya bocorannya secara performa ya Om ya. Siap Om. Kalau namanya yang pakai udah ada, tapi cerita dari performa 38 seperti apa, saya belum dapat itu infonya. Dari atlet ya tentunya. Kalau dari pemakai biasa kan lebih ke gaya sih sebetulnya. Iya. Gitu. Om, ini travel berapa Om? 180 Om. 180? Iya. Oh. Jadi saya pakai 170 loh Om. Kalau ini 180, berarti kalau Om ikut sesi downhill mungkin nggak perlu ganti sepeda lagi? Ya, itu Om. Cerdas. Iya Om. Tapi kalau dia harus, kalau saya kebanting lah. Oke, jadi pakainya fork 36 dengan travel 180. Iya. Pakai brake setnya tadi guide SRAM. Iya. Oke, ini saya pakai gini nih, sama kita Om ya. Besok sebenarnya kalau dijajarin ya Om ya. Tapi di situ tulisannya newbie sama atlet. Oke Om, ini pakai handlebarnya rental. Karbonnya Om ya? Alloy Om. Alloy. Ini alloy. Nah, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, ada karbon, ada alloy. Iya. Dari dua jenis ini untuk handlebar, banyak teman-teman yang ya masing-masing punya pendapat sih. Tapi sekarang kita mau tanya sama Om Yoris. Secara pendapat Om Yoris, apa kelebihan dan kekurangan alloy dan karbon? Buat Yoris ya, kalau kelebihannya karbon, tentu ringan Om. Betul. Tentu ringan. Kekurangannya buat Yoris rawan Om.
Apalagi kalau yang sering jatuh ya tentunya. Benturan ya Om, terutama bagian stang karbon. Takut patah kan Om. Sepakat. Jadi saya pernah dengar itu juga dari Koko Infantri. Secara kan beberapa kali dia sudah ikut di konten NMTV. Dia lebih suka pakai alloy, dan gue nggak ngerti, secara karbon kan lebih enteng. Ya performanya mungkin beda gitu. Alasannya apa? Pak Haji, kalau karbon itu gampang patah. Kalau kita kan mainnya beda sama penghobi. Ternyata Om Yoris jawabnya sama. Jadi gue setuju tuh, gue aminkan. Oke. Ini pakai race berapa Om? 30 Om. Race 30 ya. Saya pernah dikasih tahu sama Suhodel kalau race-nya makin tinggi dia makin enak. Makin enak Om. Benar Om? Ya handling enak, terus buat terutama pegangan stang lebih dapet Om. Buat drop-drop juga dia lebih dapet Om. Tapi untuk pedaling? Pedaling sebetulnya lebih kurang sih Om kalau pedaling. Tapi kan kita harus sepakat dulu. Bisa ngurangin dari ring. Kita sepakat dulu. Ini sepeda buat tanjakan apa buat turunan? Buat turunan Om. Jadi kita jangan bahas dong. Ya betul Om. Itu sering jadi perdebatan kusir. Ya, secara ini sepeda turunan, ya kan? Tapi di berdebat itu kalau harusnya tinggi-tinggi nanti buat pedalingnya secara berapa banyak sih, ya kan gitu. Oke. Lo kalau mau ngomongin aksi boleh flat aja sekalian, ya kan? Setuju Om ya? Oke. Ilmu lagi lo. Betul Om. Terus ini pakai stemnya apa Om? Respect Om. Respect. Ya. Ini biasanya kan ada yang agak panjang. Ini pendek banget. Pendek Om. 35 itu. Cukup ya Om? Cukup Om. Oke. Terus kita bicara sekarang ke performa daripada sepeda ini Om. Ini teman-teman kan tadi sudah tahu part-part yang dipakai apa. Secara seorang atlet elit, ya kan, pakai part-part yang ada itu pasti ada dasar dan alasannya, dan kita tahu langsung dari narasumbernya Om Yoris Sahara. Secara punya itu juga Om ya, apa namanya? Sekolah training MTB. Ya, namanya Akademi. Yoris Sahara Training MTB Academy Om. Oke, nanti kita tulis di deskripsi. Jadi kalau teman-teman yang tinggal di daerah Banjar, Jawa Barat, Tasik, Jawa Barat, ingin mengembangkan hobi sepedanya menjadi seorang yang lebih profesional. Jadi secara Om Yoris ini masih atlet yang aktif. Ya Om. Ya waktunya memang tidak banyak, tapi tadi sempat ngobrol di depan. Pengennya gini Pak Haji, jadi ada sedikit waktu yang masih ada itu kita manfaatkan buat menebar kebaikan. Gua merinding loh. Iya Om. Jadi nanti bisa menghubungi Om Yoris kalau teman-teman yang tinggal di wilayah sana ingin mengembangkan ilmunya, mengembangkan bakatnya menjadi seorang yang lebih profesional lagi. Dari atlet NMTV ada satu Om. Ya Om. Jadi Nio Sinari gitu ya. Itu Om. Oke, nanti suatu saat kita akan tarik dia ke sini. Pasti Om, harus Om. Kita akan korek di sini, kita akan lucuti dia di sini. Oke Om, saya mau tanya performa sepeda ini Om. Ini sepeda SB 150, saya juga pernah pakai Om. Iya Om. Tapi sampai dengan hari ini saya belum dapat karakter yang sebenarnya dari sepeda itu, karena ini saya dulu Om ya. Iya. Yang saya rasakan dari sepeda ini agresif banget. Iya Om. Lebih ke liar sih kalau bahasa saya. Seorang penghobi, ya kan, yang maunya kan adem. Iya. Ya bapak-bapak kan bawa sepeda kan maunya kalau drop itu kan deng. Iya. Kalau ini kan teng. Ya. Itu benar nggak Om seperti itu? Ya Om, benar sih Om. Lincah ini, terutama sepeda lincah Om. Handlingnya enak. Oke. Terus di drop tuh enak ini Om. Yang dirasain sama Yoris tuh berasa nendang loh Om, sepeda tuh keluar berem tuh enak banget Om. Laju sepeda tuh. Betul. Terutama di high speed tuh. Di bagian belakang tuh anteng banget Om. Anteng banget. Di lingkit bagian belakang anteng banget Om. Terus pedaling juga yang saya rasakan Om ya. Itu saya ada pakai 165, terus pakai 150, terus pernah nyobain juga SB6. Secara SB6 kan 275. 275 ya. Ini kan 29. Seharusnya kan dia lebih berat ya. Iya, betul Om. Tapi faktanya enggak loh Om. Faktanya dia enteng loh. Ya. Benar nggak yang ngerasain seperti itu buat pedaling? Betul Om. Pedalingnya enak Om. Enak beneran. Makanya pakai race tinggi juga Iya. Nah, Betul. jadi ternyata formula itu terjawab juga. Tertolong dengan secara ngisi sih Om. Si pedalingnya tuh enak ngisi. Gitu ya. Ngisi ya. Cepet ya Om ya. Jadi ya pedaling kan ada biasanya sepeda juga, tiap sepeda kan emang ya punya kelebihannya ya Om. Karakter. Tapi ya karakter. Jadi si pedaling tuh emang benar-benar ngisi. Enak aja Om. Enak buat pedaling. Terus ini pernah dipakai buat latihan
ya gue pernah intip-intip sih. Terus Om Yoris bagi dong videonya. Saat itu memang gue nggak datang ke Babakan Banjar. Iya, Bikepark. Bikepark. Om kirimin dong videonya, dikirimin. Terus gue tayang di vlog NNTV. Nanti teman-teman bisa lihat ada di situ Om Yoris sama Nio Sinare sama-sama pakai SB 150. Ya. Jadi kalau melihat ridingnya beliau seperti apa, yang tadi bilang karakternya katanya nggak apa namanya nggak agresif mainnya segala macam. Ya tadi gue sempat melongo, kayaknya apakah seperti itu masih belum agresif? Terus yang agresif yang gimana gitu buat gue tapi lor. Nah teman-teman nanti bisa lihat videonya, nanti kita akan tayangin. Om, terus apalagi kelebihan daripada sepeda ini Om yang Om Yoris rasain? Nanjak enak Om. Nanjak enak. Nanjak enak. Terus ini kan secara pakai travel 180 nih Om. 180 saya banyak dapat informasi masukan dari beberapa teman. Pak Haji pakai 180 memang memakainya di mana? Secara itu nanti pedalingnya berat. Berat ya. Itu ngaruh nggak Om? Dengan 150 SB 150 ini dengan pakai 180? Ada ngaruhnya juga sih Om. Tetap ada. Tetap ada ngaruhnya. Tapi ya namanya apalagi dalam race ya Om, tetap apalagi kita harus memaksakan Om. Mau tidak mau ya. Berarti latihan fisik itu dimikirnya jangan pedaling Om. Setiap trek kan punya kelebihan kekurangan ya Om. Mungkin kita kurang di situ, tapi kita ambil di yang lain. Paling pedaling berapa persen sih Om dari misalkan 100% trek paling berapa persen? Gak mungkin kita mainnya MTB sepeda turunan banyakkan pedaling kan gitu. Sepakat. Ya. Om Yoris nanti saya undang di podcast ya. Boleh Om. Kayaknya banyak banget yang harus digali nih. Kalau teman-teman nanti setuju, komen ya. Jadi kita akan ulik sebetulnya. secara dari awal Om Yoris ini, saya pernah dapat kabar sampai terbang ke Eropa. Eropa ya. Bener Om. Bener Om. Waktu itu ikut ajang race atau jalan-jalan tuh? Ajang race Om. Ajang race Om. Alhamdulillah. Stop dulu. Ke Eropa orang jalan-jalan. Dia balap sepeda lah. Kita kan orang kita kan beda dengan mereka ya, postur, fisik, ya kan segala macam. Om, itu ajang apa itu? Enduro World Series Om. Enduro? Iya. Enduro World Series lur. Jadi nanti tetap gua akan undang. Setuju nggak setuju kalian, gue tetap akan undang. Nanti saya akan ulik Om Yoris lebih banyak di sana, ya kan, cerita tentang siapa Om Yoris. Jadi sekolah tentang per MTB-an itu mekanismenya, teknisnya gimana. Jadi itu kan gini Om, kita ada di sini itu kan duduknya sebagai media informasi. Iya betul Om. Banyak menyampaikan sesuatu yang belum banyak diketahui orang. Iya. Ya harapannya sih kalau orang yang nonton vlog ini, mereka akan lebih banyak mendapatkan informasi-informasi. Iya betul Om. Secara kita bikin ini kan studio buat sepeda. Iya benar. Vlog juga kebanyakan membahas tentang sepeda. Jadi harapannya ya ini bisa menjadi manfaat buat teman-teman gue semuanya. Om Yoris memang kebiasaan pakai pedalnya pedal klit ya Om ya? Ya Om, pakai klit Om. Pakai Shimano itu Om. Kalau waktu lompat-lompat, jumping-jumping gitu nggak takut? Enggak Om, soalnya masalah kayak jatuh gitu kan refleks Om. Karena kalau udah biasa pakai klit itu refleks Om, jatuh tuh. Oke. Om, ini kan saya juga pengen bahas sebetulnya antara flat dengan klit gitu kan. Sisi kelebihan dan kekurangannya. Cuman mungkin kalau di sini durasinya agak kepanjangan buat teman-teman. Sesi kita memang bike check dan saya sedikit mengulik tentang Om Yoris. Tadi sedikit sudah dikenalin ke teman-teman. Ya mudah-mudahan informasi ini banyak membantu buat teman-teman gue semua. Oke Om Yoris, terima kasih banyak. Ya Om, sama-sama Om. Kita akan ketemu di sesi yang berbeda. Mudah-mudahan nanti di podcast secepatnya. Selebihnya nanti kalau Om Yoris juga bersedia, kita akan ajak main di Bikepark. Kita ingin tahu. Siap Om. Bukan ingin tahu sih, sebetulnya saya ingin meminta kesediaan waktunya untuk bikin beberapa tips tentang goes. Iya baik Om. Oke Om Yoris, thank you. Siap Om, sama-sama Om. Oke, sampai ketemu teman-teman goes semua, sobat goes semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.